Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini lanjutan dari materi medan magnet dan gaya magnet. Di video ini nanti kita akan mengetahui sejarah penemuan dari induksi elektromagnetik, kemudian konsep flux, animasi dari percobaan Faraday, rumusan dan penyebab GGL induksi. Kemudian kita juga akan membahas induktansi diri. Di video ini juga akan disertai link PowerPoint materi induksi elektromagnetik ini. Sebelum lanjut, mari kita lihat aplikasi dari induksi elektromagnetik yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah generator listrik. Generator listrik ini merupakan alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian ini adalah charger HP. Charger HP ini mengubah tegangan listrik rumah yang misalnya 220 volt diubah menjadi 9 volt sehingga bisa kita gunakan untuk ngecas HP. Dan charger HP ini adalah termasuk transformator mini atau trafo mini. Kesimpulan dari materi medan magnet dan gaya magnet di pembahasan sebelumnya adalah arus listrik dapat menghasilkan medan magnet yang kita kenal dengan induksi magnetik. Kemudian medan magnet dapat mengerjakan gaya magnetik pada kawat berarus maupun pada muatan yang bergerak. Nah, dari sini timbul pertanyaan, kalau arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, apakah bisa sebaliknya? Apakah medan magnet bisa menghasilkan arus listrik? Nah, hal itu muncul di tahun sekitar 1831, yang mana Michael Faraday mencoba untuk meneliti apakah perubahan medan magnet ini dapat menghasilkan arus listrik. Nah, akhirnya Faraday ini berhasil menunjukkan bahwa arus listrik dapat dihasilkan dari perubahan medan magnet. Nah, peristiwa ini dikenal dengan induksi elektromagnetik. Arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik ini dikenal dengan namanya arus induksi. Sebelum lanjut kita membahas mengenai induksi elektromagnetik, kita harus mengenal konsep flux magnetik. Nah, flux magnetik ini merupakan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet ini sering kita sebut juga dengan medan magnet. Garis-garis gaya magnet ini menembus suatu luas permukaan bidang. Seperti gambar. Satuan dari flux magnetik ini adalah Weber atau disingkat WB, kemudian simbolnya adalah pi, rumusnya adalah BA cos theta. Dan theta merupakan sudut antara B dengan bidang normal. Bidang normal ini adalah bidang yang tegak lurus terhadap luas penampang. Berikutnya adalah berkaitan dengan flux magnetik pada solenoida atau kumparan. Nah, perlu diingat untuk induksi elektromagnetik ini banyak menggunakan namanya solenoida atau kumparan sebagai media menghasilkan induksi elektromagnetik. Nah, ini adalah gambar dari solenoida. Ada medan magnet luar yang menembus putaran solenoida ini. Nah, kalau kita lihat garis normalnya adalah lurus atau sejajar dengan B ini, sehingga cos theta-nya adalah cos 0 yang hasilnya adalah 1, sehingga rumus untuk flux magnetik pada solenoida atau pada kumparan adalah P sama dengan B kali A saja. Pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum Faraday. Faraday membuat sebuah desain percobaan yang mana terdiri atas galvanometer, kemudian kutub magnet, batang, utara dan selatan, solenoida, kemudian kabel merah dan kabel hitam,
kabel merah dihubungkan dengan kutub positif galvanometer, kemudian kabel hitam dihubungkan dengan kutub negatif galvanometer. Nah, batang magnet ini dimasukkan ke dalam kumparan. Nah, ternyata setelah dimasukkan timbul arus, ditunjukkan oleh jarum galvanometer yang bergerak ke kanan. Nah, kemudian dicoba lagi semakin cepat dan semakin cepat. Ternyata jarum galvanometer menyimpang sangat jauh, artinya arusnya semakin cepat ketika galvanometer digerakkan dengan cepat. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misalnya kutub magnet utara yang X0 pada jarak tertentu, ini misalnya hanya satu garis yang masuk. Kemudian dia didekatkan, misalnya adalah X1, ternyata ada 7 garis gaya magnet yang masuk. Nah, sekarang kita lihat tampilan dari garis gaya magnet yang masuk tadi. Kita lihat ini sama-sama 6 garis yang masuk, tetapi kecepatan dari batang magnet dia bergerak, dia berbeda. Yang pertama adalah 2 detik, 1,3 detik, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah 0,67 detik. Ternyata arus yang mengalir lebih besar yang 0,67 detik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin laju dia bergerak magnet batang ini, maka semakin besar arus yang mengalir. Nah, kelilitan kumparan diganti, ternyata kumparan dengan lilitan yang banyak menghasilkan arus yang lebih besar dibandingkan dengan kumparan yang lebih sedikit. Nah, kemudian ini bisa kita lihat ketika delta fluxnya 0, dia meskipun dia di dalam medan magnet, ternyata arusnya 0. Tetapi ketika dia bergerak keluar masuk ke kumparan ini, ternyata arusnya mengalir. Hal ini bisa disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya induksi elektromagnetik ini atau besarnya arus yang mengalir pada solenoida. Nah, hal ini menjadi hukum yang disampaikan oleh Faraday, yang mana jika flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi atau kita kenal dengan GGL induksi. Lambangnya adalah epsilon induksi, dan besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet serta jumlah lilitan kumparan. Sehingga kalau dirumuskan adalah epsilon induksi sama dengan min delta flux atau delta P per delta T. Jika soal dalam bentuk angka, maka pakai delta ini. Tapi jika soal dalam bentuk fungsi waktu, maka epsilon induksi sama dengan min diferensial flux terhadap waktu. Dan arah dari arus induksinya bisa kita lihat di sini, bisa kita amati. Medan magnet utara masuk menghasilkan medan magnet utama B utama, kemudian kumparan ini akan melawannya dengan B induksi atau B imbas, yang arahnya adalah berlawanan dengan medan magnet yang dibuatnya. Sehingga berdasarkan aturan tangan kanan, jempol mengarah ke kanan B induksi, maka arusnya adalah berlawanan jarum jam berdasarkan aturan tangan kanan pada lingkaran atau pada solenoida. Nah, ini juga merupakan gambar bukti dari pergerakan kutub magnet. Nah, ketika kutub magnetnya berhenti, maka jarum galvanometer dia tidak bergerak. Ketika kutub utara dimasukkan, maka jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet induksinya adalah dia mengarah ke kiri, kemudian
4 jari melengkung itu mengarah searah jarum jam, sehingga bentuk arusnya seperti ini. Kemudian ketika kutub utara ditarik, maka medan magnet Indonesia adalah ke kanan. Berdasarkan aturan tangan kanan, jempolnya ke arah kanan, maka 4 jari melengkungnya adalah berlawanan jarum jam. Pembahasan yang keempat adalah berkaitan dengan penyebab GGL induksi ini. Penyebab GGL induksi ini adalah tentunya dipengaruhi oleh hukum Faraday. Ada 3 penyebabnya, yaitu karena perubahan medan magnet luar, kemudian ada perubahan luas dari solenoida atau kumparan, kemudian yang ketiga adalah perubahan sudut theta atau sudut antara B dengan bidang normal. Untuk perubahan B luar ini bisa kita tulis min N delta min N diferensial dari B atau medan magnet dt kali A. Untuk perubahan luas tentunya yang didiferensial adalah A atau luas terhadap waktu. Kalau perubahan sudut memakai NBA D cos theta diferensial terhadap waktu, sehingga kalau kita tulis adalah BA omega N atau disingkat dengan bakwan ya. Nah, timbul juga pertanyaan, gimana kalau luas penampangnya diubah-ubah seperti pada logam yang bisa digeser dalam loop kawat. Misalnya ini adalah sebuah logam yang bisa digeser ke kanan dan ke kiri, artinya luasannya bisa berubah sewaktu-waktu. Dia digerakkan ke kanan, kemudian ada medan magnet yang arahnya ke dalam. Nah, arus induksinya pada logam di sini adalah dari P ke Q, kemudian berputar. Nah, pada hambatan lampu ini, dia adalah ke bawah, atau pada logam dia berlawanan dengan hambatan di situ ya. Rumusannya untuk GGL induksi adalah epsilon induksi sama dengan min BLV. Kemudian untuk arus induksi adalah BLV per R. Kemudian untuk gaya magnet B kuadrat L kuadrat kali V per R. Ini dari bil ya. Yang mana I-nya adalah I induksi, bisa diganti dengan BLV per R. Nah, untuk arahnya adalah menggunakan aturan tangan kanan. Jempolnya adalah arus, kemudian 4 jari lurus adalah medan magnet, kemudian punggung tangan adalah kecepatan, dan telapak tangan adalah F. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa V gerakan dari logam ini dia akan berlawanan dengan gerak gaya magnetnya. Kalau logamnya dia bergerak ke kanan, maka gaya magnetnya dia adalah ke kiri. Bahasan yang kelima adalah berkaitan dengan penyebab GGL induksi karena adanya perubahan arus. Nah, peristiwa ini dikenal dengan induktansi diri. Induktansi diri ini disebut juga dengan induktansi pada solenoida. Definisi dari induktansi solenoida ini adalah tadi, yaitu induktansi yang terjadi karena perubahan arus. Simbolnya adalah L, satuannya adalah Henry atau disingkat dengan H. Karena adanya perubahan arus pada solenoida itu sendiri, maka timbul medan magnet yang asalnya juga dari solenoida itu sendiri. Kalau tadi kita pembahasannya adalah dari medan magnet luar, kalau yang ini adalah medan magnet yang berasal dari solenoida itu sendiri. Untuk penurunan rumusnya adalah min N d flux dt, maka fluxnya dijabarkan menjadi BA dt, dan B-nya sendiri, B itu adalah mu 0I kali N per L. Itu adalah medan magnetik atau induksi magnetik pada pusat solenoida. Sehingga rumusnya bisa kita tulis epsilon induksi atau GGL induksi sama dengan min mu 0 N kuadrat kali A per L DI dt.
Nah, perlu kita lihat yang dikurungin ini mu 0 n kuadrat A per L ini adalah merupakan induktansi diri yang lambangnya L. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya adalah jumlah lilitan, A-nya adalah luas penampang pada solenoida, kemudian L-nya adalah panjang lilitan. GGL induksi ini juga bisa kita tulis dengan min L dI dt atau diferensial arus terhadap waktu. Kalau dia dalam fungsi waktu, kalau misalnya dia dalam atau waktunya diketahui, maka min L delta I per delta T. Atau rumus yang lainnya adalah epsilon induksinya kita ganti sehingga kita bisa masukkan flux kali N sama dengan L kali I. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.